Halo semuanya, welcome back with Ryan Filbert di RF Channel on YouTube. Dan di tema kali ini kita mau membahas apa sih kesalahan yang bergaji 80 juta itu. Saya kira teman-teman semua yang cukup gaul di sosial media pastinya mendengar berita yang satu ini. Tapi bagi yang belum pernah dengar, maka salah satu user di sosial media sharing bahwa temannya bergaji 80 juta, di PHK 2 bulan langsung rumah tangganya mulai gonjang-ganjing, disusul dengan cicilan KPR rumah seharga 3 miliar yang tidak bisa lagi dibayar, dan cicilan mobil mewah yang bingung bagaimana bayarnya juga. Ya, saya tahu akan ada komen enteng yang bisa kita bilang bahwa salah sendiri, lu hidupnya boros. Salah sendiri juga kenapa cicil rumah 3 miliar, mahal kali. Salah sendiri juga kenapa cicil mobil mahal-mahal. Nggak sekalian disalahin, salah sendiri di PHK gitu ya. Tapi di sisi lain pasti ada yang bertanya begini, buset, gaji segede gitu kok bisa sih dalam 2 bulan nggak punya uang? 80 juta loh, bayangin 1 tahun tuh 960 juta, hampir se-M loh. Saya nggak tahu vlog ini akan jadi berapa bagian, tapi sepertinya kalau sudah saya coba cut menjadi 2 bagian. Tapi ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita bahas mengenai soal keuangan di studi kasus kali ini. Pertama, saya mau mengucapkan kepada Bapak ini, saya turut prihatin kepada Anda, Pak. Semoga apa yang keluarga Anda alami, pernikahan Anda bisa Anda pertahankan. Perceraian biasanya yang paling dikorbankan adalah anak-anak Anda. Please berhati-hati, karena biasanya ketika resesi atau krisis terjadi, tingkat perceraian mulai menjadi lebih tinggi, dan ini terjadi di tahun 98 dan terjadi di 2008. Please tolong juga netizen, dengan statement terakhir saya, jangan Anda skak lagi dengan pernyataan, loh yang cerai banyak kok, yang anaknya baik-baik saja. Ya sudahlah ya, kita lanjut aja ke topik kali ini. Pembahasan kedua nih yang seru. Mari kita renungkan, mari direnungkan juga, kalau 2 bulan saja di PHK, menurut Anda apakah secara keuangan keluarga ini cukup terencana dengan baik? So, pasti dengan kejadian ini Anda akan jawab dengan gampang, ya tidaklah. Oke, pertanyaannya saya lanjutkan. Loh, kalau tidak terencana dengan baik, kalau tidak layak, kenapa pihak bank kasih kredit untuk Bapak dan keluarganya untuk mencicil? Ayo. Baik, saya akan jawab, ada kelemahan dalam bank menyetujui kredit di mana bank menghitung dari pendapatan seseorang, melihat rekam jejak pinjaman, dan masalah utama tidak memperdulikan dalam kurung pada umumnya pengeluaran seseorang. Ayo, ini harus digarisbawahi. Saya pada statement bagian kedua ini, di mana saya bukan mau menyalahkan pihak internal kita yang berbicara mengenai kenapa kita bisa bermasalah, tapi coba kita balik lagi dengan statement sebelumnya adalah, pertanyaannya saya tanyakan kepada Anda, kalau tidak terencana baik, kalau tidak layak, kenapa pihak bank kasih kredit untuk Bapak dan keluarganya untuk mencicil? Jawabannya adalah ada dalam kelemahan bank dalam menyetujui kredit. Bank menghitung dari pendapatan seseorang, melihat rekam jejak pinjamannya, dan masalah utama tidak memperdulikan dalam kurung pada umumnya pengeluaran seseorang. Ya, saya tahu pasti akan ada counter balik dari pernyataan saya, bahwa pihak bank juga memperhatikan pengeluaran seorang. Tapi dari pengalaman saya, bank memperhatikan pengeluaran yang tercatat sebagai hutang di tempat lain, tapi tidak mengukur pengeluaran di luar hutang kita. Oke, pusing dengan penjelasan ini? Oke. Ini penting sekali untuk menjadi pendewasaan bagi kita, agar kita menjadi lebih cerdas secara keuangan. Mari kita langsung contoh aja ya. Pendapatan sebulan andaikan 10 juta. Ada pinjaman beli mobil 3 juta, maka sisa pendapatan 7 juta. Secara mudah akan ada rasio yang dikeluarkan, yaitu 30-50%. Adalah rasio pinjaman yang mampu dibayarkan atau layak dibayarkan per bulan. Jadi, Anda bisa membeli apapun propertinya selama cicilan adalah berkisar 2,1 sampai 3,5. Dari mana? 30-50% dari 7 juta. Kok 3 jutanya tahu ada pinjaman beli mobil? Karena tercatat pada SLIK atau BI checking zaman dulunya. Jadi, bank sama bank itu saling melaporkan kreditnya orang. Tapi secara harta tidak. Ini menjadi garis bawah kedua ya. Loh, kalau cicilan kartu kredit, oh iya, kalau kartu kredit itu akan tercatat juga di BI checking. Kartu kredit akan lebih sadis lagi, si bank akan menghitung. Langsung dipotong dari total pendapatan atas pemakaian kartu kredit rata-rata bulanan kita. Di sini yang menjadi kelemahan, artinya bila ternyata saya punya pengeluaran rutin atas biaya hidup saya 6 juta sekalipun yang tadinya 7 juta, sisa 7 juta kan, di atas kertas cicilan saya kemungkinan besar dengan kondisi di atas tetap disetujui.
Jadi yang tadi tuh kita bicarakan tuh yang di atas kertas tadi kita bilang adalah 10 juta, ada cicilan 3 juta, sisa 7 juta. Padahal biaya hidup saya 6 juta. Bank itu tidak menghitung hal tersebut. Yang dia hitung adalah dari 7 juta, 30-50%-nya. Masih ada duitnya. Cicilannya cocok cuma 2 juta 100, 3 juta setengah, disetujui. Pada masa lalu saya memiliki properti agent properti, dan agresif ekspansi dalam investasi properti sekaligus banyak membantu teman saya dalam KPR dan KPA-nya. Saya sudah mencoba berbagai macam kriteria rekening koran, dan bahkan saya pernah membuat atau mengkondisikan debit dan kredit pada rekening tabungannya. Hampir selalu habis sekalipun, ternyata tetap disetujui selama hitungan rasio cicilan baru seperti yang saya jelaskan di atas. Jadi ini adalah kelemahan. Ya, kelemahan ini yang digunakan orang untuk mengajukan kredit. Tapi apakah sebenarnya dia layak? Enggak. Kenapa? Karena bank tidak memperhatikan pengeluaran kita secara efektif yang terjadi. Nah kan, baru satu bagian vlog aja udah panjang nih. Jadi, kita simpulkan dulu. Kesalahan pertama adalah dalam pengajuan kredit properti di Indonesia kepada bank menurut saya pribadi membahayakan bagi teman-teman yang belum melek soal kemandirian menghitung ketahanan keuangan pribadi. So, di bagian ini saya akan berikan sebuah guidance singkat seperti ini. Kredit boleh saja, punya hutang boleh saja. Coba deh Anda lihat juga pada vlog properti yang saya buat. Pada beberapa vlog properti yang saya buat, saya sebenarnya bukan memprovokasi Anda untuk tidak hutang. Tapi saya khawatir hidup tidak selalu berjalan dengan adanya pendapatan. Banyak orang yang tidak bisa hitung keuangan pribadi hanya mengandalkan putaran uang. Apa itu putaran uang? Cash flow. Misalnya gini ya. Ada yang punya pendapatan 10 juta, lalu cicil rumah 5 juta. Kan masih bisa ya ke bank karena 50% rasionya. Begitu dia nyicil, bank menurut saya mau menjerumuskan sekalian. Tanda kutip loh ya. Dikasih fasilitas kartu kredit. Ada pada beberapa bank yang jadi nasabah KPR langsung dikirimin kartu kredit. Berjalan waktu ternyata biaya hidup 5 juta kurang. Kan 10 juta dipakai nyicil 5 juta. Sisa 5 juta lagi dong. Alhasil lah pakai dana talangan lewat gesek kartu kredit. Yang rada pinter, kartu kreditnya dibayar lunas begitu uangnya ada setiap bulan. Yang mulai bermasalah nih, yang akan masuk ke dalam skenario kedua adalah yang mulai bermasalah biasanya adalah kartu kreditnya dibayar minimum atau seadanya. Alhasil nanti dalam beberapa bulan, cicilan 5 jutanya, yang cicilan KPR yang mulai berat, biaya hidup tetap pakai kartu kredit hanya demi cash flow ditutup sama gaji. Kartu kreditnya makin besar tagihannya karena dibayar tidak lunas. Masih bisa hidup? Masih. Tapi syaratnya cuma satu. Kalau udah seperti ini, tidak boleh tidak bekerja sehari saja. Begitu unpaid leave saja, langsung semua hitungannya goyang. Maka ambil prinsip kalau mau berhutang KPR atau leasing dengan prinsip yang sederhana. 40% biaya hidup sehari-hari, hutang 30%, kewajiban spiritual dan sosial silahkan alokasikan 10%, lebih juga bagus, 10% tabungan, 10% investasi. Yang mana yang boleh ditekan? Jawabannya yang boleh ditekan adalah biaya hidup dan yang hutang. Yang 3 lainnya Anda tidak bisa ganggu-gugat menurut saya. Kenapa nggak diganggu-gugat? Oke, kita nanti akan lanjut di vlog kedua. Karena ini sudah panjang ya. Di bulan Mei ini, terakhir saya akan informasikan di bulan Mei ini, tim saya membuat kelas yang cukup related dengan tema ini. Di minggu ketiga tepatnya, namanya adalah Asset Planning Class. Bagaimana mempersiapkan aset untuk bekerja bagi diri kita. Atau dalam bahasa MLM atau asuransinya membuat passive income bagi diri kita. Pada kondisi seperti saat ini, memiliki passive income adalah jawaban hidup Anda lebih tenang dalam pekerjaan yang tengah tidak menentu. Mari kita belajar bersama membuat strategi aset dan planningnya di Asset Planning Class. Silakan Anda hubungi tim saya di 0852 882 6187 atau Anda bisa cek pada kolom deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share serta add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Kita nanti lanjut di bagian kedua dari vlog ini.